Harapan bonek untuk para pemain Persebaya. Duel klasik antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung diharapkan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur. Kedua tim diharapkan menjunjung sportivitas dalam pertandingan ini. Persebaya mendapatkan dukungan penuh dari pendukung setia mereka, Bonek Mania. Mereka mengharapkan Persebaya dapat menunjukkan performa terbaik dan meraih kemenangan. Salah satu harapan besar Bonek adalah kembalinya Rahmat Irianto ke lapangan. Dengan kehadiran Rahmat, Persebaya diharapkan dapat memperkuat lini tengah dengan duet Rahmat dan Milos Rajkovic. Pertandingan ini sangat penting bagi Persebaya dan mereka wajib menang untuk memenuhi harapan para pendukungnya. Kapan? Pertandingan ini akan segera digelar dan kita tunggu hasilnya. Eduardo terapkan strategi ini demi untuk menang. Persebaya Surabaya siap menantang juara bertahan Persib Bandung pada pekan kelima Super League 2025-2026. Pelatih Eduardo Perez menegaskan, Bajul Ijo akan tetap mengandalkan filosofi permainan menyerang yang sudah dibangun sejak awal musim, meski Persib diperkuat deretan pemain bintang baru. Kami selalu bekerja dengan model permainan kami, meskipun tentu memperhatikan kekuatan lawan, kata Eduardo di sela latihan tim di Stadion 10 November Surabaya Selasa 9 September 2025. Menurut Eduardo, Persib adalah tim tangguh dengan status juara bertahan dan tambahan amunisi anyar seperti Eliano Rangers dan Tom Haye. Karena itu, Persebaya menyiapkan skema khusus agar anak asuhnya bisa mengantisipasi berbagai situasi di lapangan. Kami tahu Persib punya banyak pemain bagus. Kami berusaha bermain sebaik mungkin, ujarnya. Sementara itu, striker asing anyar Diego Mauricio masih dalam proses adaptasi setelah bergabung 2 pekan lalu. Sedikit demi sedikit ia mulai menyatu dengan tim. Kami bekerja keras agar segera dalam kondisi terbaik. Menjelang laga ini, Persebaya berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Persib menempati posisi ke-9 dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kalah. Dengan filosofi menyerang yang konsisten, Bajul Ijo berharap mampu mencuri poin di kandang Maung Bandung. Persebaya siap menggebrak di kandang Persib. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengungkapkan bahwa timnya sedang dalam proses mematangkan persiapan menjelang laga away yang krusial melawan Persib Bandung. Dengan penuh determinasi, Eduardo Perez memastikan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam sesi latihan yang berbeda, Eduardo Perez berfokus pada meningkatkan kesiapan fisik dan taktik para pemainnya. Ia juga tidak lupa untuk menganalisis skema permainan lawan sebagai upaya antisipasi di laga nanti. Namun, Eduardo Perez menegaskan bahwa Persebaya akan tetap fokus pada filosofi dan model permainan mereka sendiri. Apakah strategi ini akan membawa Persebaya meraih kemenangan di kandang Persib? Pertarungan antara Persebaya dan Persib Bandung akan segera dimulai. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Persebaya dapat menggebrak di kandang lawan? Atau Persib akan mempertahankan keunggulan mereka? Kalau menurut dulur bonek, akankah Persebaya Surabaya nanti mampu meraih poin maksimal di kandang Persib Bandung? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jelang duel sengit Persebaya versus Persib. Pertandingan antara Persebaya dan Persib Bandung akan menjadi salah satu duel paling menarik di dunia sepak bola Indonesia. Pelatih Persebaya mengakui bahwa Persib memiliki skuad yang tangguh dengan banyak pemain timnas. Namun, pelatih Persebaya percaya bahwa timnya memiliki kekuatan dan strategi yang bisa mengimbangi kekuatan Persib. Strategi dan pendekatan yang tepat akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Persebaya telah menerapkan berbagai strategi, seperti pressing tinggi dan memanfaatkan kecepatan winger untuk menciptakan peluang. Pendekatan ini terbukti efektif dan menunjukkan bahwa Persebaya mampu bersaing di level tertinggi. Rivalitas antara Persebaya dan Persib tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di kalangan supporter. Kedua tim memiliki basis penggemar yang sangat loyal, dan pertandingan antara keduanya selalu dipenuhi atmosfer yang memukau. Rivalitas antara Persebaya dan Persib semakin menarik dengan kehadiran banyak pemain tim nasional di skuad Persib. Pelatih Persebaya menunjukkan sikap optimis dan percaya bahwa timnya mampu bersaing meskipun menghadapi lawan yang kuat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari supporter, Persebaya tetap berpeluang untuk meraih kemenangan.
Eduardo Perez mewaspadai kekuatan Persib. Pertandingan antara Persebaya dan Persib Bandung akan menjadi salah satu duel paling menarik di dunia sepak bola Indonesia. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengaku sangat mewaspadai kekuatan Persib, terutama dengan kehadiran Tom Haye dan Eliano Reinders di skuad Maung Bandung. Tom Haye diproyeksikan bakal jadi pengatur serangan tim, sementara Eliano Reinders bisa bermain di berbagai posisi. Kehadiran keduanya bakal menjadi senjata Persib mengarungi dua kompetisi sekaligus musim ini. Eduardo Perez siap menurunkan susunan tim terbaik Persebaya saat bertandang ke markas Persib Bandung. Ia mengaku siap mengantisipasi ancaman dua pemain timnas Indonesia dari Persib dengan strategi yang matang. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi Persebaya untuk mengimbangi kekuatan Persib yang menjadi juara bertahan 2 musim beruntun. Kami tahu skuad Persib. Kami tahu mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus, ujar eks pelatih PSS Sleman tersebut. Sama seperti semua tim di Liga tahun ini. Tentu saja, kami menganalisis lawan dan akan berusaha menampilkan permainan terbaik, pungkasnya. Persebaya panaskan mesin jelang hadapi Persib. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang laga klasik kontra Persib Bandung di pekan kelima Super League 2025-2026. Skuad Green Force menggelar latihan internal game di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya, Sabtu 6 September 2025. Latihan tersebut menjadi penutup rangkaian program tim selama jeda internasional atau FIFA Matchday. Persebaya Surabaya memanfaatkan momentum ini untuk menjaga ritme permainan sekaligus mengasah strategi sebelum bertandang ke Bandung. Persebaya Surabaya tampil lebih stabil di awal musim dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Anak asuh pelatih Eduardo Perez itu menempati posisi kelima dengan 6 poin sekaligus menjaga momentum untuk bersaing di papan atas. Persebaya Surabaya lebih menekankan pada kekompakan tim melalui internal game di Tambak Sari. Strategi ini dipilih agar pemain tetap terbiasa dengan skema permainan yang diterapkan pelatih. Internal game juga menjadi ajang evaluasi individu maupun kolektif. Di era Perez, Persebaya bukan tim egois lagi. Green Force mencatatkan statistik mengagumkan di lini serang. Mereka tercatat sebagai tim dengan koleksi assist terbanyak ketiga di Super League 2025-2026 dengan rata-rata 1,33 assist per pertandingan dari total 4 assist dalam 3 laga. Catatan ini menjadi bukti nyata tim asuhan Eduardo Perez bukanlah tim egois yang hanya mengandalkan naluri individu semata. Sebaliknya, mereka menunjukkan karakter kolektivitas tinggi dengan kerjasama tim yang efektif dalam membangun serangan. Capaian 4 assist dalam 3 laga awal membuat Persebaya Surabaya mampu bersaing dengan klub papan atas lain. Efektivitas ini menandakan setiap peluang yang tercipta benar-benar dimaksimalkan oleh para pemain dengan kerjasama yang rapi. Statistik ini juga memperlihatkan filosofi permainan Eduardo Perez yang menekankan pentingnya distribusi bola. Dalam setiap laga, alur serangan Persebaya Surabaya kerap lahir dari kombinasi umpan antar lini yang terstruktur dan sabar membongkar pertahanan lawan. Meski sempat kalah mengejutkan di laga perdana melawan tim promosi PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0, Green Force langsung bangkit dengan permainan atraktif penuh kolektivitas. Posisi Persebaya Surabaya di papan klasemen saat ini cukup menjanjikan untuk bersaing di jalur juara. Mereka menempati peringkat kelima sementara dengan 6 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Manajemen sia-siakan kesempatan emas.
Manajemen Persebaya Surabaya kini menjadi sorotan setelah gagal mendatangkan Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang pernah menjadi idola bonek dan bonita. Marcelino yang bermain di Oxford United tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Ketika kabar tentang kemungkinan Oxford United meminjamkan Marcelino Ferdinand beredar, banyak yang berharap Persebaya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut kembali pemain muda tersebut. Namun tampaknya manajemen Persebaya tidak menunjukkan keseriusan dalam mendatangkan Marcelino. Kini Marcelino Ferdinand justru bergabung dengan klub Slovakia, AS Trenčín, yang pernah dibela oleh Witan Sulaiman. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi para pendukung Persebaya, apakah manajemen tim telah melewatkan kesempatan besar untuk memperkuat skuad mereka? Apakah manajemen Persebaya akan terus melewatkan kesempatan untuk mendatangkan pemain-pemain berbakat? Saat ini, Marcelino Ferdinand telah memulai babak baru dalam karirnya. Apakah Persebaya akan menyesali keputusan mereka? Kita tunggu saja langkah Persebaya di masa depan.